Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Donggio dari kelas B7 PGSD kelompok 3 akan membahas mengenai pembentukan karakter. Adapun dari materi pembentukan karakter, ada beberapa yang harus kita bahas. Yang pertama, tahapan yang berpengaruh pada proses belajar siswa. Yang kedua, inti dari pembentukan karakter. Yang ketiga, tahapan pembudayaan dan internalisasi dalam pembentukan karakter. Yang keempat, pengaruh pembentukan karakter yang hanya dilakukan sesekali. Dan yang terakhir, peran pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni tahapan yang sangat berpengaruh pada proses belajar siswa. Ada 3 tahapan dalam pembentukan karakter, diantaranya tahapan pengetahuan, pelaksanaan, dan tahap pembiasaan. Dan dari ketiga tahapan tersebut, yang sangat berpengaruh pada proses belajar siswa yakni tahapan pelaksanaan, karena tahapan pelaksanaan adalah tahap di mana siswa mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam tindakan nyata seperti dalam melakukan proses pembelajaran. Pembahasan yang kedua yakni inti dari pembentukan karakter. Hidayatullah 2010 juga mengemukakan beberapa strategi dalam membentuk karakter, antara lain sikap keteladanan, sikap penegakan kedisiplinan, serta sikap pembiasaan. Dan dari ketiga strategi tersebut, inti pembentukan karakter adalah sikap pembiasaan. Mengapa? Karena sikap pembiasaan adalah proses membentuk karakter atau tertentu melalui latihan, pengulangan, dan pengenalan terus-menerus terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang diinginkan. Contoh strategi pembentukan karakter yang pertama, latihan konsistensi, penanaman nilai, dan penerapan aturan. Pada latihan konsistensi, misalnya, seorang pemimpin yang berusaha menunjukkan sikap kedisiplinan dan keteladanan dalam menjalankan tugas-tugasnya secara konsisten. Pada penanaman nilai, misalnya, sebuah sekolah menerapkan program pembiasaan terhadap siswa-siswinya dengan mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Dan pada yang ketiga, penerapan aturan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, manajer menerapkan aturan dan kebijakan yang jelas terkait etika kerja, integritas, dan profesionalisme. Pembahasan yang ketiga yakni tahapan pembudayaan dan internalisasi dalam pembentukan karakter. Keduanya merupakan proses yang saling terkait dan penting. Tahapan pembudayaan melibatkan pengenalan dan pengajaran terhadap nilai-nilai norma dan perilaku yang diinginkan dalam suatu budaya atau lingkungan. Sementara itu, tahapan internalisasi melibatkan penerimaan dan penghayatan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian integral dari kepribadian dan perilaku seseorang. Contoh tahapan pembudayaan dan internalisasi dalam pembentukan karakter. Diawali dari yang pertama, contoh tahapan pembudayaan. Misalnya, seorang anak diajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, tolong-menolong, atau kerja keras oleh orang tua di rumah. Orang tua memberikan pengajaran langsung dan contoh nyata melalui interaksi sehari-hari. Misalnya, anak diajarkan untuk mengucapkan terima kasih atau membagikan mainannya dengan saudara-saudaranya. Yang kedua, contoh tahapan internalisasi. Misalnya, seorang remaja telah diperkenalkan dengan nilai-nilai kejujuran sejak kecil, mulai menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui tindakan-tindakan sehari-hari. Misalnya, dia secara konsisten mengatakan kebenaran bahkan ketika dihadapkan pada situasi sulit, karena dia sudah menyadari pentingnya kejujuran dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, pengaruh pembentukan karakter yang hanya dilakukan sekali. Tindakan yang dilakukan sesekali atau jarang tidak dapat disebutkan sebagai pembentukan karakter. Mengapa? Karena pembentukan karakter melibatkan proses yang berkelanjutan dan konsisten. Pengaruh pada individu dari tindakan ini, yang pertama, kurangnya kohesi nilai. Yang kedua, ketidakstabilan perilaku. Yang ketiga, ketidakmampuan menangani perubahan. Yang keempat, kurangnya kesadaran diri. Dan yang kelima, kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat.
Yang terakhir, peran pertama dan utama dalam pembentukan karakter. Dalam proses membentuk karakter, peran yang paling pertama dan utama jatuh pada keluarga atau orang tua. Keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter individu karena mereka adalah lingkungan pertama di mana seseorang tumbuh dan berkembang. Alasan mengapa keluarga atau orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Yang pertama, model perilaku. Orang tua berperan sebagai model utama bagi anak-anak mereka. Yang kedua, pembentukan nilai. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, lingkungan emosional. Keluarga memberikan lingkungan emosional yang mempengaruhi perkembangan karakter anak-anak. Dan yang keempat, pembentukan kebiasaan dan disiplin. Orang tua membentuk karakter anak-anak melalui pembentukan kebiasaan dan disiplin. Sekian materi yang saya bisa jelaskan mengenai pembentukan karakter. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.